Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizani dengan NIM 25060259. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa konsep dasar dalam pemrograman Java, mulai dari tipe data primitif, abstrak, dan collection. Tipe data primitif ini memiliki ukuran memori yang tetap dan pasti. Di antaranya seperti tabel berikut ini. Kita mulai programnya dulu. Di sini saya menggunakan tipe data double dan integer dengan fungsi methods matchPow. Kita menghitung hasil dari 2/28, 30, 32, dan 34. Di sini kita bisa melihat bahwa angka yang masih dalam kapasitas integer, maka hasilnya akan tetap benar, yaitu 264, 435, 466. 30 masih benar. 32 ini batas maksimal, dia akan bernilai 2 miliar. Dan kalau kita mendapatkan lagi di batas maksimal, maka hasilnya akan tetap sama seperti di batas maksimal. Lanjut ke program berikutnya. Berdasarkan listing program yang ditunjukkan hasil bahwasanya tipe data chart hanya bisa diberikan satu karakter, sedangkan string merupakan kumpulan dari karakter yang berindeks. Langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini kita belajar tentang tipe data chart dan string. Saya mendeklarasikan beberapa karakter seperti A, B, dan C. Lalu menampilkannya, dan ini hasil dari output. Kemudian kita menggabungkan karakter tersebut menjadi string dengan dua cara, yaitu yang cara pertama menggunakan karakter toString chart A plus karakter toString chart B, dan cara kedua yang lebih singkat dengan menggunakan operator plus, yaitu chart A plus chart B plus chart C, dan ini hasil dari outputnya. Selain itu juga kita belajar mengambil panjang string menggunakan metode select dan mengakses karakter tertentu menggunakan chart art. Nah, fungsi length ini menghitung jumlah kata yang ada dalam sebuah string. Contohnya di string 1 ada AB, maka panjang string yang akan terbaca jadi 2. Sama juga dengan string yang kedua, yaitu ABC, maka akan terbaca
Jadi 3. Lanjut ke program berikutnya. Program ini menunjukkan proses konversi tipe data. Pertama, kita mengubah char ke byte, lalu byte kembali lagi ke char. Kemudian kita mengubah integer menjadi char berdasarkan kode ASCII. Misalnya angka 134 akan ditampilkan sebagai karakter tertentu. Selanjutnya kita konversi integer ke string menggunakan string value of dan string kembali ke integer menggunakan integer parse. Ya, klik. Nah, ini char ke byte karakter A, nilainya byte adalah 65. Kenapa kok bisa 65? Itu dari tabel kode ASCII. Sebelum ke tabel kode ASCII, yang belum tahu kode ASCII apa, yaitu kode ASCII merupakan kode yang digunakan untuk mewakili karakter angka maupun huruf dalam komputer. ASCII merupakan kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange. Pada umumnya, kode-kode ASCII ini merepresentasikan kode-kode untuk angka, huruf, simbol, tombol, karakter grafis. Kode ASCII standar nomor 128 sampai 155 dan kode komunikasi. Nah, ini char A besar, maka kode ASCII-nya adalah 065. Kalau A kecil, maka kode ASCII-nya 97. Integer ke char ASCII angka 134, maka karakternya akan kayak gini. Kode unik. Kita coba ganti ke 255. Nah, kodenya akan berubah lagi sesuai nilai yang kita masukkan. Lanjut ke codingan berikutnya. Lanjut kita ke tipe data abstrak atau objek. Tipe data objek mulai digunakan pada program prosedural dengan penggunaan tipe data abstrak dan pointer, yaitu record, struct untuk tipe data kelompok, dan pointer untuk penciptaan data dinamis. Tipe data ini dapat mempresentasikan kelompok tipe data dengan beragam tipe primitif yang bisa diciptakan secara dinamis. Jadi, tipe data objek di Java adalah tipe data umum yang bisa menyimpan berbagai jenis data seperti integer, string, dan lain-lain. Jadi,
Dengan menggunakan objek, kita tidak perlu membuat banyak variabel dengan tipe berbeda. Lanjut saja ke programnya. Di dalamnya terdapat variabel objek stored value. Variabel ini digunakan untuk menyimpan data, dan karena bertipe objek, maka bisa menyimpan berbagai jenis tipe data. Kemudian ada metode write yang fungsinya untuk menyimpan data ke dalam variabel stored value. Ketika kita memanggil metode ini dan mengirimkan nilai, maka nilai tersebut akan disimpan. Selanjutnya ada metode read. Metode ini berfungsi untuk mengambil atau mengembalikan data yang sudah disimpan sebelumnya. Kita coba jalankan. Nah, seperti sini kita menyimpan data integer 100, maka kita tampilkan lagi menggunakan read, dan outputnya akan menampilkan 100 integer sama dengan 100. Dan juga ini kalau kita menyimpan string hello world dan kita menampilkannya dengan menggunakan metode read, maka outputnya akan muncul hello world. Dan juga ini kita menyimpan data double dengan 3,14 dan kita menampilkannya dengan menggunakan metode read, dan outputnya juga sama. Dia akan menampilkan apa yang disimpan di sini. Lanjut ke program berikutnya. Ya, kita masuk ke tipe data collection. Koleksi adalah tipe data yang berupa rangkaian atau kumpulan data ataupun objek yang berindeks. Terdapat 3 tipe data koleksi di Java, yaitu array, list, dan map. Array itu organisasi kumpulan data homogen yang ukuran atau jumlah elemen maksimumnya telah diketahui dari awal. Operasi terhadap elemen di array dilakukan dengan pengaksesan langsung. Terdapat 2 tipe operasi, yaitu operasi terhadap satu elemen atau posisi dari array dan operasi terhadap array sebagai keseluruhan. List koleksi dinamis dengan ukuran adaptif dan bisa mengelompokkan tipe data yang sama ataupun berbeda. Map koleksi dinamis dengan ukuran adaptif dan bisa mengelompokkan tipe data yang sama atau berbeda dengan menggunakan pasangan key value. Kita langsung saja masuk ke programnya. Di program ini kita belajar berbagai jenis array, mulai dari satu dimensi seperti float, string, boolean, integer.
dan hingga array multidimensi seperti 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita juga melihat contoh array Fibonacci dan bagaimana mengakses nilainya. Menariknya, semua array ini dimasukkan ke dalam objek array sehingga kita bisa melihat tipe data masing-masing menggunakan getClass. Kita coba jalankan dulu programnya. Ini output dari sini, dan ini output dari gabungan dari semua tipe data dengan menggunakan getClass. Lanjut ke codingan berikutnya. Di sini saya menggunakan list dari array list untuk menyimpan data string, yaitu nama hari. Saya menambahkan data menggunakan edge dan collection edge all. Sebelum lanjut, kita coba jalankan dulu. Nah, fungsi dari collection edge all itu untuk menyimpan hari, menyimpan data di sini. Dan kemudian untuk fungsi dari edge adalah menambahkan hari ke dalam sini. Nah, dalam indeks 3 hari Kamis akan dimasukkan ke sini. Dan untuk fungsi set adalah mengubah indeks ke 0 berubah menjadi hari Minggu. Nah, jadi ini. Dan remove untuk menghapus sebuah data yang ada di sini. Contoh, setelah hari Rabu dihapus, maka outputnya akan seperti ini. Dan kita juga menampilkan satu persatu data yang dimasukkan. Nah, kita masukkan hari Minggu, ada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Dan saya juga menambahkan size hari, yaitu jumlah data yang kita masukkan. Lanjut ke program selanjutnya. Ini adalah codingan terakhir kita, yaitu hashmap. Hashmap biasanya digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan Q dan value.
Nah, seperti pada contoh ini, saya menambahkan tag dan value-nya adalah hari, dan juga seterusnya. Kemudian kita tampilkan seluruh isi map dengan menggunakan entry set. Dan hasil outputnya akan seperti ini. Lanjut, kita juga menambahkan size atau jumlah data, daftar key, dan daftar value. Maka outputnya akan seperti ini. Jumlah datanya adalah 6, sama seperti yang ada di sini. Daftar key-nya juga, dan daftar value-nya juga akan sama. Saya juga melakukan pencarian data dengan menggunakan get. Kita masukkan kata kuncinya yang akan dicari, maka di outputnya value-nya akan baca. Untuk kita kita cari kata kunci atau dan outputnya akan terbaca adalah value-nya adalah gerbang. Dan saya juga melakukan penghapusan data menggunakan remove. Kita juga bisa menghapus kata kunci yang ada di sini, contohnya seperti ini. Kita menghapus red, maka semua kata kuncinya akan keluar, cuman yang kita remove itu tidak akan keluar, yaitu red. Coba kita ganti, contoh tag kita hapus, tag tidak ada di sini, tidak ada di sini. Dan itu saja video pembahasan tentang tipe data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sebelum penutup, saya akan mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.